Bayangkan, seorang anak muda dari Indonesia datang ke arena balap paling brutal di dunia, lalu membuat seluruh padek Moto3 mulai memperhatikannya. Bukan Marc Marquez, bukan Pedro Acosta, tapi Veda Ega Pratama. Dalam beberapa bulan terakhir, nama Veda tiba-tiba meledak di dunia Moto3. Media mulai membicarakannya. Fans Indonesia memenuhi komentar MotoGP. Dan yang paling mengejutkan, banyak rival mulai menganggapnya ancaman serius. Padahal, ia hanyalah rookie dari Indonesia. Tapi justru disitulah semuanya menjadi menarik. Karena Moto3 sekarang terasa berbeda. Setiap race bukan lagi sekadar perebutan podium. Penonton mulai menunggu satu hal. Seberapa jauh Veda bisa mengejutkan dunia hari ini? Dan anehnya, semakin ditekan, semakin berani dia tampil. Start dari belakang, tetap menyerang. Tertinggal dari rombongan depan, tetap nekat overtake. Bahkan di beberapa balapan, Veda tampil seperti pembalap yang sudah bertahun-tahun berada di Grand Prix. Inilah alasan kenapa banyak orang mulai menyebut fenomena Veda Ega Pratama. Karena dia bukan cuma membawa kecepatan. Dia membawa harapan baru untuk Indonesia. Dan hari ini, kita akan membahas bagaimana seorang remaja asal Indonesia berhasil membuat Moto3 kembali terasa menarik, dan kenapa banyak orang percaya bahwa ini mungkin awal lahirnya bintang besar MotoGP berikutnya. Moto3 selama ini dikenal sebagai kelas paling liar di dunia balap motor. Jarak antar pembalap sangat rapat. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat posisi langsung hilang 5-6 tempat. Disinilah mental pembalap diuji. Dan biasanya, rookie membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Namun Veda datang dengan cerita berbeda. Ia tampil tanpa rasa takut. Saat pembalap lain bermain aman, Veda justru sering masuk racing line sempit, melakukan late braking, dan bertarung wheel-to-wheel dengan agresif. Gaya balap seperti ini membuat banyak penonton mulai menyukainya. Karena setiap kali kamera menyorot Veda, hampir selalu ada duel menarik terjadi. Salah satu momen yang paling membuat orang mulai sadar terjadi di Catalunya. Saat itu, Veda memulai balapan dari posisi belakang. Banyak yang mengira ia hanya akan finish di luar poin. Tapi perlahan, satu persatu pembalap mulai disalip. Lap demi lap, ritmenya semakin cepat. Dan ketika balapan selesai, Veda berhasil menembus posisi 8 besar. Hasil itu langsung membuat padek mulai bertanya, siapa sebenarnya anak Indonesia ini? Sejak saat itu, nama Veda mulai ramai dibicarakan. Fans Indonesia membanjiri media sosial MotoGP. Komentar berbahasa Indonesia muncul di mana-mana. Dan Moto3 yang biasanya sepi perhatian, tiba-tiba kembali ramai ditonton di Asia Tenggara. Fenomena ini bahkan mulai terasa di Eropa. Beberapa media Italia mulai menyoroti performanya. Banyak yang kagum dengan keberaniannya saat duel di lintasan. Karena jujur saja, tidak semua rookie punya mental seperti Veda. Yang membuatnya spesial bukan hanya soal skill, tetapi keberaniannya menghadapi tekanan. Bayangkan berada di grid Moto3 sebagai pembalap Indonesia. Sorotan besar datang dari satu negara. Ekspektasi fans terus meningkat. Dan setiap balapan, jutaan orang mulai berharap dirinya mencetak sejarah. Tekanan sebesar itu biasanya membuat pembalap gugup. Tapi Veda justru terlihat semakin nyaman. Dan itulah yang membuat banyak orang mulai percaya bahwa Veda bukan sekadar pembalap biasa. Sebelum masuk Moto3, sebenarnya bakatnya sudah terlihat sejak lama. Ia pernah menjadi juara Asia Talent Cup dan tampil impresif di Red Bull Rookies Cup. Di Mugello bahkan ia pernah tampil luar biasa saat masih di kelas junior. Karena itulah, banyak orang mulai penasaran dengan potensi aslinya jika mendapat motor yang benar-benar kompetitif di masa depan. Dan sekarang, Moto3 terasa memiliki cerita baru. Bukan cuma tentang persaingan Spanyol dan Italia, tetapi tentang seorang anak Indonesia yang mencoba mematahkan batas. Setiap lampu start padam, jutaan fans Indonesia ikut menahan napas. Menunggu apakah hari itu Veda kembali membuat kejutan. Karena mungkin saja kita sedang menyaksikan awal lahirnya legenda baru Indonesia di dunia MotoGP.